Hai, selamat datang kembali. Pada sesi ini, kita akan melihat pentingnya foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung dalam perekonomian dunia. Selanjutnya, kita akan meninjau teori-teori yang telah digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan melakukan investasi asing langsung. Teori-teori tersebut dapat menjelaskan mengapa ada perusahaan yang melakukan kemitraan usaha gabungan atau joint venture dengan produsen lokal ketika pertama kali masuk ke suatu negara dan kemudian beralih ke anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Kemudian kita juga akan melihat dampak bagi manajer di bisnis internasional. Foreign Direct Investment atau FDI dalam bahasa Inggris atau penanaman modal asing langsung atau PMA dalam bahasa Indonesia terjadi ketika suatu perusahaan berinvestasi langsung pada fasilitas untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa di negara asing. Ketika membahas investasi asing langsung, penting untuk membedakan antara aliran PMA dan stok PMA. Aliran PMA mengacu pada jumlah PMA yang dilakukan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Hal ini mencakup arus keluar PMA yang berarti aliran PMA keluar suatu negara dan arus masuk PMA yang merupakan aliran PMA ke dalam suatu negara. Sedangkan stok PMA mengacu pada total akumulasi nilai aset milik asing pada waktu tertentu. PMA mengambil 2 bentuk utama. Yang pertama adalah investasi greenfield yang melibatkan pendirian operasi baru di negara asing. Dan yang kedua melibatkan akuisisi atau merger dengan perusahaan yang sudah ada di luar negeri. Aliran PMA ke negara maju sangat berbeda dengan aliran PMA ke negara berkembang. Di negara-negara berkembang, hanya sepertiga atau kurang dari PMA dilakukan dalam bentuk merger dan akuisisi lintas negara. Presentase merger dan akuisisi yang lebih rendah mungkin mencerminkan fakta bahwa jumlah perusahaan sasaran yang akan diakuisisi di negara-negara berkembang lebih sedikit. Sekarang kita akan mengulas beberapa teori penanaman modal asing langsung. Teori-teori ini mendekati berbagai fenomena penanaman modal asing langsung dari 3 perspektif yang saling melengkapi. Beberapa teori berupaya menjelaskan mengapa suatu perusahaan akan lebih memilih investasi langsung sebagai sarana memasuki pasar luar negeri ketika ada 2 alternatif lain, yaitu ekspor dan perizinan atau licensing. Teori lain berupaya menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama sering melakukan investasi asing langsung pada saat yang bersamaan dan mengapa mereka lebih memilih lokasi tertentu dibandingkan lokasi lain sebagai target investasi asing langsung. Dengan kata lain, teori-teori ini berupaya menjelaskan pola arus investasi asing langsung yang diamati. Perspektif teoris ketiga yang dikenal sebagai paradigma eklektik berupaya menggabungkan 2 perspektif lainnya ke dalam satu penjelasan holistik mengenai investasi asing langsung. Perspektif teoritis ini bersifat eklektik karena aspek-aspek terbaik dari teori-teori lain diambil dan digabungkan menjadi satu penjelasan. Mengapa perusahaan bersusah payah mendirikan operasi di luar negeri melalui investasi asing langsung ketika ada 2 alternatif ekspor dan perizinan yang tersedia bagi mereka untuk memanfaatkan peluang keuntungan di pasar luar negeri? Mengekspor melibatkan produksi barang di dalam negeri dan kemudian mengirimkannya ke negeri penerima untuk dijual. Lisensi melibatkan pemberian hak kepada entitas asing, si penerima lisensi, untuk memproduksi dan menjual produksi perusahaan dengan imbalan biaya royalti untuk setiap unit yang terjual. Ketika suatu perusahaan mengekspor, perusahaan tersebut tidak perlu menanggung biaya yang terkait dengan penanaman modal asing, dan perusahaan tersebut dapat mengurangi resiko yang terkait dengan penjualan ke luar negeri dengan menggunakan agen penjualan asli. Demikian pula, ketika suatu perusahaan mengizinkan perusahaan lain untuk memproduksi produknya di bawah lisensi, maka penerima lisensi menanggung biaya atau resikonya. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan yang tadi disebutkan? Kita bisa melihat batasan-batasan ekspor dan lisensi untuk menjawabnya. Yang pertama, batasan ekspor. Kelangsungan ekspor barang fisik seringkali dibatasi oleh biaya transportasi dan hambatan perdagangan. Ketika biaya transportasi ditambahkan ke biaya produksi, mengirimkan beberapa produk dalam jarak jauh menjadi tidak menguntungkan. Hal ini terutama berlaku untuk produk yang memiliki rasio nilai terhadap berat yang rendah dan dapat diproduksi di hampir semua lokasi. Untuk produk-produk tersebut, daya tarik ekspor menurun, baik dibandingkan dengan penanaman modal asing maupun perizinan.
Selain biaya transportasi, beberapa perusahaan melakukan investasi asing langsung sebagai respons terhadap hambatan perdagangan yang nyata atau yang mengancam seperti tarif dan kuota impor. Dengan mengenakan tarif pada barang-barang impor, pemerintah dapat meningkatkan biaya ekspor dibandingkan dengan investasi asing langsung dan perizinan. Demikian pula, dengan membatasi impor melalui kuota, pemerintah meningkatkan daya tarik penanaman modal asing dan perizinan. Selanjutnya adalah batasan lisensi atau perizinan. Salah satu cabang teori ekonomi yang dikenal sebagai teori internasionalisasi berupaya menjelaskan mengapa perusahaan seringkali lebih memilih investasi asing langsung dibandingkan perizinan sebagai strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan ketidaksempurnaan pasar. Menurut teori internasionalisasi, perizinan memiliki 3 kelemahan utama sebagai strategi untuk memanfaatkan peluang pasar luar negeri. Yang pertama, pemberian lisensi dapat mengakibatkan suatu perusahaan memberikan pengetahuan teknologinya yang berharga kepada calon pesaing asing. Yang kedua, perizinan tidak memberikan perusahaan kendali ketat atas produksi, pemasaran, dan strategi di negara asing yang mungkin diperlukan untuk memaksimalkan keuntungannya. Dengan perizinan kendali atas produksi, baik itu barang atau jasa, produksi dan strategi diberikan kepada penerima lisensi dengan imbalan biaya royalti. Masalah ketiga dengan perizinan muncul ketika keunggulan kompetitif suatu perusahaan tidak hanya didasarkan pada produknya, namun juga pada kemampuan manajemen, pemasaran, dan manufaktur yang menghasilkan produk tersebut. Artinya kemampuan tersebut seringkali tidak dapat dilisensikan. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih memilih investasi asing langsung dibandingkan ekspor sebagai strategi masuk ketika biaya transportasi atau hambatan perdagangan membuat ekspor menjadi tidak menarik. Selain itu, perusahaan akan lebih menyukai investasi asing langsung dibandingkan dengan perizinan atau licensing ketika perusahaan ingin mempertahankan kendali atas pengetahuan teknologinya atau atas operasi dan strategi bisnisnya, atau ketika kemampuan perusahaan tidak dapat menerima perizinan seperti yang biasa sering terjadi. Di sisi lain, memperoleh teknologi, aset produktif, pangsa pasar, ekuitas merek, sistem distribusi, dan sejenisnya melalui penanaman modal asing dengan membeli aset perusahaan yang sudah mapan, semuanya dapat mempercepat masuknya pasar, meningkatkan produksi di basis perusahaan, dan memfasilitasi transfer kepemilikan teknologi dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan yang mengakuisisi. Pertanyaan kedua, dalam rangkaian teori penanaman modal asing, terkait dengan pengamatan yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di industri yang sama seringkali melakukan penanaman modal asing pada waktu yang hampir bersamaan. Selain itu, perusahaan cenderung mengarahkan aktivitas investasinya ke target pasar yang sama. Dua teori yang kita bahas di bagian ini berupaya menjelaskan pola yang telah diamati dalam aliran PMA. Salah satu teori yang disebut teori imitatif didasarkan pada gagasan bahwa aliran PMA merupakan cerminan persaingan strategis antara perusahaan di pasar global. Dalam industri oligopolistik, pemain utama saling ketergantungan, yang berarti apa yang dilakukan suatu perusahaan dapat mempunyai dampak langsung terhadap pesaing utama, sehingga memerlukan respons yang sama. Oligopoli adalah industri yang terdiri dari sejumlah perusahaan besar. Misalnya, industri yang 4 perusahaannya menguasai 80% pasar dalam negeri akan didefinisikan sebagai oligopoli. Studi yang mengamati investasi asing langsung oleh perusahaan-perusahaan Amerika menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berbasis di industri oligopolistik cenderung meniru PMA satu sama lain. Fenomena yang sama juga terjadi pada penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Misalnya, Toyota dan Nissan merespons investasi Honda di Amerika Serikat dan Eropa dengan melakukan hal yang sama. Model perilaku strategis dalam oligopoli global ini juga dapat menjelaskan pola PMA pada industri ban global. Teori yang diperluas mencakup konsep persaingan multi-point ketika dua atau lebih perusahaan bertemu satu sama lain di pasar regional, pasar nasional, atau bahkan industri yang berbeda. Mirip seperti pemain catur yang berebut keuntungan, perusahaan akan mencoba mencocokkan pergerakan satu sama lain di pasar yang berbeda untuk mencoba mengendalikan satu sama lain.
Idenya adalah untuk memastikan bahwa pesaing tidak memperoleh posisi dominan di satu pasar dan kemudian menggunakan keuntungan yang dihasilkan di sana untuk mensubsidi serangan persaingan di pasar lain. Paradigma eklektik telah diperjuangkan oleh mendiang ekonom Inggris John Dunning. Dunning berpendapat bahwa selain berbagai faktor yang telah dibahas sebelumnya, keunggulan lokasi yang spesifik juga sangat penting dalam menjelaskan alasan dan arah investasi asing langsung. Keuntungan spesifik lokasi merupakan keuntungan yang timbul dari penggunaan sumber daya atau aset yang terikat pada lokasi asing tertentu dan yang dianggap berharga oleh perusahaan untuk digabungkan dengan aset unik lainnya, seperti pengetahuan teknologi, pemasaran, atau manajemen perusahaan. Berdasarkan argumen teori internasionalisasi, Dunning berpendapat bahwa menggabungkan aset spesifik lokasi atau sumber daya yang dimiliki dengan kemampuan unik perusahaan seringkali memerlukan investasi asing langsung. Artinya, perusahaan diharuskan untuk mendirikan fasilitas produksi di mana aset atau sumber daya asing tersebut berada. Kemudian ada juga keunggulan yang disebut externalities atau eksternalitas, yaitu limpahan pengetahuan. Keunggulan ini berasal dari terkonsentrasinya talenta intelektual di suatu bidang dan salah satu alasan kenapa bisa timbul yaitu jaringan kontak informal yang memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat dari perolehan pengetahuan satu sama lain. Ada teori yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mengambil manfaat dari eksternalitas tersebut dengan menempatkan lokasi yang dekat dengan sumbernya.